Shalom, sahabat Shalom yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat Pagem dan tim pengajaran yang telah mempercayakan saya pada pagi hari ini dalam tuntunan sepekan dalam minggu ini. Terima kasih untuk kepercayaannya, untuk saya membagikan share sedikit tentang firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, yuk kita sama-sama nyembah Dia. Di pagi hari ini sebelum mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, utamakan Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Orata pakalaya ralabashi kalaya ralabashi. Ya ralabala ya ralabashi kana ya ralabala ya ralamu. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. menjadi penyembah-Mu.
Tuhan. Ingin lebih mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Iralabala ya ralabashikana ya ralabala ya ralabatakala ya ralabashikana ya ralabashi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada menjadi penyembah-Mu. Yes Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu di seluruh GBR Kadia Tuhan dan sekitarnya juga yang menyaksikan di YouTube Tuhan, live streaming Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi mengenal hadirat-Mu, lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan sebagai Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, urapan-Mu biarlah turun kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami sama-sama belajar lebih lagi mengenal akan isi hati-Mu, lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang benar Tuhan di mata kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan Tuhan, juga yang akan mendengarkan Kau urapi Tuhan, sehingga kami semua sama-sama Tuhan, baik yang mendengarkan, yang mengabarkan Tuhan, sama-sama mendapat berkat yang sama. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pagi hari ini. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada dalam setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau saya boleh menyampaikan sesuatu sebagian kecil dari firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi oleh karena Tuhanlah yang punya segala sesuatunya. Kita sama-sama belajar pada pagi hari ini tentang mengenal Allah. Mengenal Allah yang benar. Ya, kita tahu semua presiden kita ya, sama kita semua tahu, misalkan Pak Jokowi itu semua orang kebanyakan tahu, bahkan dunia pun mengenal dia sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini dan masih menjabat gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita dikenal oleh Pak Jokowi? Nah, menarik di sini. Sama dengan kita saat ini yuk sama-sama belajar mengenal Tuhan itu yang benar itu seperti apa gitu loh. Tuhan yang kita sembah itu, banyak orang Kristen yang saat ini akhir-akhir ini tahu Tuhan, tahu, dia mengerti, tahu, kenal Tuhan itu, Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya orang Kristen tahu kebanyakan. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah Tuhan mengenal kita sebagai anak-anaknya? Yuk sama-sama kita belajar, kita korek dalam lagi, kita kupas lebih lagi sama-sama. Betapa besarnya Tuhan itu mengasihi kita, betapa luar biasanya Tuhan atas hidup kita, sehingga kita harus tahu siapa yang kita sembah saat ini. Semua orang boleh tahu, semua orang boleh kenal Tuhannya orang Kristen itu Yesus Kristus. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah dia harus kenal juga dengan kita sebagai anak-anaknya. Jangan cuma kita yang kenal dia, tapi dia nggak kenal kita. Sayang.
Puluhan tahun ikut Tuhan sia-sia kalau dia nggak kenal kita. Amin. Yuk kita sama-sama bahas. Jadi kita tahu saat waktunya tiba, Tuhan juga kenal kita. Tuhan juga kenal siapa kita. Amin. Yuk sama-sama. Hakikat Allah adalah roh. Yang pertama adalah Allah adalah roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wow. Sudah dari awal dikatakan bahwa Allah itu roh. Allah itu nggak kelihatan, tapi Dia bisa kita rasakan. Amin. Allah itu roh, tapi Dia nggak bisa kelihatan. Kita mungkin ngeraba-ngeraba, Tuhan kebanyakan Tuhan kok nggak kelihatan. Ya memang Tuhan itu roh gitu, berupa tak berwujud. Tapi kita bisa merasakan. Saat kita menyembah tadi, kalau kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir jamah kehidupan kita. Yang merasakan pasti tahu kalau Tuhan itu iya roh gitu. Tapi kita bisa merasakan, kita nggak bisa melihat wujudnya seperti apa. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Dalam penyertaannya setiap hari. Kita bisa merasakan. Amin. Yang kedua adalah Allah itu hidup. Yes, Allah itu pasti hidup. Artinya adalah Dia bergerak, Dia bisa beraktivitas, Dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa bertindak, bisa apapun Dia lakukan. Itu tandanya orang hidup. Itu tandanya sesuatu yang hidup. Allah kita pun Allah yang hidup. Jadi Allah yang bisa bertindak, Allah bisa berkuasa, Allah bisa berkehendak, bisa melakukan segala sesuatu. Itulah Allah kita. Amin. Yang ketiga adalah Allah itu berkepribadian. Dia punya kepribadian yang benar-benar memang A ya A, B B gitu. Dia punya perasaan, kemauan, dan kehendak. Dia bisa melakukan segala sesuatu sesuka Dia karena Dia adalah Tuhan. Dia punya pribadi yang benar-benar diturunkan untuk anak-anaknya. Yuk sama-sama contoh kepribadian Tuhan yang penuh kasih, punya belas kasih, punya sesuatu yang anak-anaknya bisa contoh gitu. Yang keempat adalah Allah itu kekal. Yes, Allah itu kekal. Pada mulanya adalah firman, dan firman jadi manusia. Pada mulanya, awal-awal itu Tuhan itu berupa ada, itu udah ada. Sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah ada. Dalam kitab Kejadian sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu ada sebelum dunia dijadikan, sudah ada. Dan pada akhirnya nanti di belakangnya Tuhan tetap masih ada. Amin. Allah kita adalah Allah kekal. Saya tidak akan membahas lebih dalam di dalam hakikat Allah, tapi akan membahas lebih dalam lagi dalam sifat-sifatnya Allah. Karena di sifat-sifat Allah ini lebih penting, makanya saya agak rada cepat di awal-awal. Sifat Allah adalah non normal dan non moral dan moral. Yang non moral adalah salah satunya adalah sifat Allah yang non moral adalah maha hadir. Dia adalah maha hadir. Yes. Allah kita adalah maha hadir. Dia bisa hadir saat-saat bersamaan. Dia bisa di Bogor saat ini ada, di Tangerang saat ini ada, bersamaan. Dia omnipresent, dimanapun dia ada, bisa hadir. Kita sama-sama bisa merasakan. Yang saat ini dalam pagi hari ini di Bogor, pada saya menyembah. Yang di daerah Bandung saat ini menyembah. Tangerang memuliakan Tuhan saat ini menyembah. Tuhan hadir di saat itu juga. Karena dia omnipresent. Dia bisa hadir dimanapun dia punya kehendak. Luar biasa Allah kita. Amin. Haleluya. Dia maha hadir. Tapi kadang banyak anak-anak Tuhan yang tidak merasa kehadirannya. Nah itu salah dia sendiri. Kenapa dia nggak merasakan kehadiran Tuhan? Karena dia kurang fokus. Mikir masalah kebanyakan. Makanya dia nggak fokus dalam penyembahan. Bisa jadi. Tapi dia maha hadir. Asal kita sungguh-sungguh, kita bisa merasakan. Dimanapun, saat kita berkendara, saat kita beraktivitas, Tuhan maha hadir. Saat kita pujian penyembahan, kita lantunkan, Allah hadir di situ. Dan dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saat kita beraktivitas apapun, yes. Mungkin kepercayaan orang lain mengsakralkan Tuhan itu gak bakalan hadir. Maaf kata, di toilet. Tuhan gak hadir di sana kalau kepercayaan orang lain. Tapi kalau Tuhan kita, tiada yang mustahil.
Dimanapun, posisi apapun, dalam keadaan apapun, yakin dan percaya. Saat kita pujian penyembahan, Tuhan hadir di situ. Tuhan nggak ada memandang segala sesuatunya. Tuhan hadir bisa. Tuhan bisa melawat saat kita dalam keadaan sakit. Yes, dalam keadaan di kalangan tempat hal yang mungkin kita nggak percaya hal-hal itu. Kok Tuhan bisa hadir? Tuhan bisa hadir, Dia berkuasa. Di kalangan panti rehabilitasi yang dimana anak-anak itu masih ketergantungan obat-obat terlarang, yang dalam penampungan itu Tuhan hadir meskipun mereka masih pakai segala sesuatu. Kalau dalam proses pemulihan Tuhan bisa hadir asal dia sungguh-sungguh. Karena saya banyak mengalami melihat banyak hal-hal kayak gitu. Dia masih keterikatan karena dia berusaha. Karena sudah keterikatan, susah untuk pulih, susah untuk balik. Akhirnya dia minta Tuhan. Saat pertobatan sungguh-sungguh, Tuhan aku mau pulih, Tuhan aku mau bebas. Tapi rasa sakit ini, rasa sakau, rasa segala sesuatu di panti rehabilitasi itu sangat banyak. Saya menyaksikan segala sesuatunya itu. Aduh, tapi Tuhan hadir di sana. Tuhan gak ngelihat latar belakang kita seperti apa. Asalkan kita mau berubah, Tuhan hadir. Tuhan mau mengubah hidup kita. Dimanapun Dia bisa hadir. Amin. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Yang kedua adalah Maha Tahu. Sifat Allah adalah Maha Tahu. Dia tahu. Kebanyakan banyak orang Kristen ibadah ya ibadah tetap. Saat di gereja banyakkan kata-kata gini. Kalau di gereja kayak malaikat. Tapi kalau di rumah, di jalanan udah kayak preman. Banyak hal seperti itu. Yuk, introspeksi. Kita harus berubah. Karena kita mungkin merasa Tuhan gak ngeliat. Tapi Tuhan tahu. Saat kita di gereja, saat kita di komunitas, saat kita dalam marketplace, tingkah hidup kita, langkah hidup kita, karakter kita, itu justru Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Kehidupan kita Tuhan tahu. Di gereja kelihatan kudus, di luar apakah tetap kudus? Apakah tetap menjaga kekudusan? Apakah tetap berprinsip, pegang Tuhan? Atau gak ada yang ngeliat ini? Pendeta, gembala, teman-teman pelayanan, mungkin kita bisa bohongin, tapi Dia Maha Tahu. Yuk introspeksi. Introspeksi, apakah kita benar-benar sudah sungguh-sungguh dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, tetap mengutamakan Tuhan ada dalam hidup kita. Tetap tahu Tuhan tuh ngelihat apa yang kita lakukan. Jadi setiap langkah kita, setiap kelakuan kita, setiap karakter kita, yuk cerminkan Dia ada dalam hidup kita. Saat Dia ada dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan gak ada jaim-jaim, gak ada topeng-topeng dalam saat ibadah ataupun di luaran. Yuk sama-sama. Ini saya. Di sana sama, di sini sama, di tempat lain pun sama. Ini saya mencerminkan Kristus. Harusnya seperti itu anak-anak Tuhan. Tahu karena Tuhannya itu Maha Tahu. Dia nggak berani macam-macam. Dia tetap menjaga. Yes, ini nggak baik buat Tuhan. Ini nggak bagus buat mencerminkan anak-anak Tuhan dilakukan. Apa yang baik, apa yang buruk, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita pasti tahu anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Saya nggak mau ngajarin karena saya juga sama-sama belajar. Firman Tuhan ini menegur saya juga. Ayo sama-sama kita belajar. Sebelum kedatangan Tuhan, nggak ada manusia sempurna, tapi kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Yuk sama-sama, nggak usah jaim-jaim. Lakukan apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu. Ini aku gitu. Ini aku Tuhan. Dimanapun praktekkan. Aku gini adanya gitu loh. Di luar Ishak seperti ini, di gereja Ishak seperti ini. Yes. Yuk sama-sama buat hamba-hamba Tuhan. Saya miris gitu kalau melihat kelakuan hamba-hamba Tuhan kalau di gereja dengan di rumah, dengan
di lapangan kadang berbeda, itu sangat miris banget ngelihatnya. Apalagi dengan status nama Kristen. Tapi keluaran di sana, di luaran sana kelakuan, aduh, gak mencerminkan banget. Yuk, saat ini waktunya berubah. Karena Tuhan kita maha tahu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Bahkan yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Dia tahu. Jangan jaim. Jangan melihat segala sesuatu itu dilihat. Wah, karena gak dilihat. No. Dia tahu. Yang ketiga adalah maha kuasa. Yes, maha kuasa. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang kita lakukan itu bisa kita minta dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita bisa lakukan. Bahkan lebih besar dari apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Itu ada dalam Alkitab. Amin. Tuhan berkuasa dalam segala sesuatu. Karena berkuasa, ayo manfaatkan kuasa itu. Power itu untuk hal-hal yang positif. Amin. Perkatakan segala sesuatu yang positif akan menjadi berkat. Bawa dampak. Bahwa segala sesuatu menjadi mengkamirkan segala sesuatu itu yang positif. Dimanapun Tuhan utus, kita jadi positif. Amin. Karena ada Tuhan Yesus dalam kita. Ada kuasa yang kita boleh bagikan. Saat orang lain yang tidak kenal Tuhan ngelihat kita, dekat dengan kita, dia tahu, oh iya, Tuhannya orang Kristen luar biasa. Lewat karakter kita, lewat kehidupan kita, sekeliling kita diberkati oleh karakter kita. Amin. Yang keempat adalah tidak berubah. Ya, Tuhan kita tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tidak akan berubah. Kuasanya tetap sama. Sifatnya tetap sama. Kuasanya tetap sama sampai detik ini. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yes. Dan kuasa itu tetap berlaku buat anak-anak yang benar-benar taat dan setia. Tetap bisa kita lakukan. Makanya gak heran. Berdoa untuk seorang sakit, orang sakit sembuh. Berdoa untuk segala sesuatu yang mustahil, pasti terjadi. Mujizat terjadi. Itu pasti. Kuasanya masih tetap sama. Asalkan kita hidup dalam Tuhan. Amin. Sifat-sifat moral Tuhan yang lebih lagi adalah kudus. Satu lagi kudus. Ya, kekudusan. Jelas. Tanpa kekudusan gak ada yang melihat Tuhan. Itu ayatnya ada di Ibrani 12 ayat 14. Bersabarlah, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu jelas. Kita anak-anaknya juga harus kudus. Karena Tuhan pun jelas. Tuhan kudus, tanpa kekudusan kita gak akan masuk. Tapi bisakah orang berlaku kudus? Ya, atas tuntunan. Kalau salah itu wajar manusia. Tapi jangan terus salah. Segera minta ampun. Seperti Daud. Kita banyak contoh Daud. Salah ditegur, langsung berbalik. Dia tahu Tuhannya luar biasa. Tuhannya kudus, tanpa kekudusan aku gak bisa masuk. Oleh karena itu perbaiki. Kalau ada yang luka-luka dikit atau koreng-koreng dikit atau yang tidak layak dikit atau tidak berkenan dengan Tuhan, kita pasti tahu. Kalau anak Tuhan itu pasti tahu segala sesuatu. Oh, di karakter seperti itu enggak bagi, tidak mencerminkan Tuhan, makanya minta ampun. Ingat, tanpa kekudusan kita nggak bisa ketemu Tuhan. Amin. Yang kedua, sifat moral Tuhan adalah benar dan adil. Ya, benar dan adil itu tegas banget. Tuhan tetap menghukum orang yang berdosa. Itu jelas. Adil. Gak ada tedeng-aling-aling. Tapi kalau mengampuni. Kalau you berubah, mengampuni. Banyak contoh dalam Alkitab. Hal-hal kayak gitu. Jangan kita udah minta ngampun, kumat lagi. Terus udahlah capek, gue gak mau minta ampun lagi lah. Begitu lagi. Nah, ini yang salah. Contoh Daud. Banyak kesalahan. Orang-orang tokoh-tokoh Alkitab banyak membuat kesalahan. Tapi contoh yang baik. Saat dia membuat kesalahan, dia langsung berbalik. Dia tahu Tuhannya. Yes. Saat Daud berbuat salah, dia minta ampun. Apakah punishment atau hukuman gak luput dari Daud? Tetap.
Daud tetap dihukum. Itulah adilnya Tuhan. Tapi dimaafin nggak? Diampuni nggak? Diampuni. Bahkan Daud itu sampai dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab adalah salah satu orang yang berkenan di hati Tuhan. Wow! Padahal kalau kita lihat kelakuannya juga kayak gitu. Intinya yang di sini kita lihat adalah responnya dia. Kalau saat melakukan kesalahan langsung berbalik. Saat ditegur Nathan dia langsung berbalik. Yes, aku salah. Ampuni aku Tuhan. Wow, luar biasa Allah kita. Amin. Dia Allah yang adil. Gak ada kompromi buat dosa. Tapi dia pengampun. Asal anaknya berubah. Amin. Yang ketiga adalah kasih. Nah, ini dia yang lebih lagi kasih. Dia udah benar-benar tunjukkan kasihnya lewat dia mengorbankan anaknya yang satu-satunya, anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Kasihnya luar biasa yang mengubah kehidupan kita yang sebetulnya nggak layak, yang harusnya setiap tahun mungkin harus ada pengorbanan yang kita harus persembahkan buat Tuhan, buat nebus dosa kita, buat nebus kesalahan kita. Dengan kasihnya yang luar biasa melalui Kristus, dia mati di kayu salib, nebus kita. Kita nggak perlu melakukan kayak gitu. Tapi Tuhan tahu, luar biasa anakku butuh hal-hal ini. Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, kita nggak perlu mengorbankan hal-hal yang lain. Tinggal berubah, ikuti apa yang Tuhan mau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Bukan aku layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Bapa, kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Bapa, kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Bapa, kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini memberkati baik yang mendengar maupun yang menyampaikan Tuhan. Dan firman-Mu ini Tuhan membuat kami lebih lagi mengenal Engkau, siapa Engkau Tuhan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan akan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami, urapi kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan lewat karakter kehidupan kami Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan dalam setiap pekerjaan, kelakuan, aktivitas kami Tuhan. Karakter kami Tuhan mencerminkan Kristus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk sepanjang hari ini kami menyerahkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Shalom.